Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman sekalian ada loh satu objek, satu satu hewan yang jangkauan perjalanannya itu dan kecepatannya itu tidak ada yang mengalahkannya. Bahkan kecepatan cahaya yang katanya di data kok bisa, di YouTube-nya kok bisa, itu kurang lebih 1 miliar kilometer per jam. Terus ada juga Voyager yang kecepatannya itu ya pokoknya objek terjauh lah yang pernah dibuat oleh manusia yang ngambang di alam semesta ini. Terus di ujung pembahasan dari luasnya alam semesta yang dibahas oleh channel Kok Bisa itu masih banyak yang mereka belum ketahui. Dan di sini saya mau ceritakan juga tentang satu-satunya manusia yang pernah time travel, bisa saya bilang seperti itu, karena satu malam saja dari bumi itu ke langit, ke atas, menembus sampainya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus pulang setelah menerima perintah sholat, terus turun lagi ke bumi, itu hanya satu malam. Dan satu-satunya orang yang sangat mempercayai kejadian tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang yang menjalankan time travel tersebut menggunakan kendaraan yang namanya borak. Borak itu tingginya itu antara kuda dan keledai, dia di tengah-tengah borak. Dan manusia ini ditemani oleh malaikat Jibril, dan ya beliau adalah idola kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk buktinya saya di sini membawakan 2 buku ya, kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dan disyarah oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-Mulakhas ini syarah dari kitab Tauhid. Dan di hadis terakhir, kalau di buku ini bisa teman-teman cek di halaman berapa tadi ya? Ini ya, halaman 199. Bab 67 itu keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini langsung saja saya bacakan di bagian akhir ya. Bagian akhir di sini ada 2 penjelasan dari Ibnu Mas'ud. Yang pertama saya akan baca. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia menuturkan antara langit dunia dengan langit berikutnya itu jaraknya 500 tahun. Dan antara setiap langit jaraknya itu 500 tahun. Jadi kan ada 7 langit ya yang Allah ciptakan. Dari bumi ke langit itu 500 tahun juga. Ada di hadis yang lainnya. Sebentar saya baca. Saya lanjut. Antara langit yang ke-7 dengan kursi itu pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala, bukan kursi yang seperti kita ya. Itu jaraknya 500 tahun. Dan di antara kursi dan air ada di atas samudra, itu jaraknya 500 tahun. Sedangkan Arsy itu berada di atas air itu, di atas samudra. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas Arsy. Jadi kalau kita ditanya di mana Allah, ya Allah itu di atas, bukan dekat, bukan di hati, bukan di mana-mana, tapi di atas. Allah berada di atas Arsy tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus dilanjutkan di sini dan diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi, dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Demikian dinyatakan Az-Zahabi. Lalu katanya, asar tersebut yang saya bacakan tadi itu diriwayatkan melalui beberapa jalan. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib itu Abbas radhiyallahu anhu, menuturkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi?" Kami menjawab, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, Allahu dan Rasul a'lam. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, antara langit dan bumi jarak perjalanan itu 500 tahun. Kecepatan apa ya tidak kita tahu. Kalau kita mau bilang kecepatan cahaya, tidak ada buktinya.
Makanya di sini tidak ada penjelasan tentang kecepatan apa. Dan di antara satu langit ke langit lainnya itu jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Sedangkan ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Jadi tebalnya saja 500 tahun. Terus dari langit itu ke atas, dari langit pertama contoh ke langit kedua itu 500 tahun. Jadi ketebalannya saja kita mau lewati ketebalannya itu 500 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Antara langit yang ketujuh dengan arsh ada samudra. Jadi di tengah-tengah itu di antara langit ketujuh dan ada juga di antara arsh dan dengan langit ketujuh itu ada samudra. Dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam. Kita kan semua tercipta dari itu. Semua keturunannya Adam, kita semua. Karena manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Terus manusia kedua Hawa, istrinya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Di sini kandungan bab ada banyak. Ada beberapa ya. Ada sampai 19. Jadi intinya itu adalah bukti nyata. Dan seperti yang saya bilang tadi, makhluk tercepat adalah Borak. Borak itu kendaraannya Rasulullah SAW yang ditemani oleh malaikat Jibril dari bumi ke Allah yang sudah kita sebutkan tadi jaraknya. Allah Subhanahu wa taala bersama di atas arsy, dan saat ketemu dengan Allah diterima perintah sholat. Terus singkat cerita turun lagi ke bumi. Itu terjadi dalam satu malam. Masih banyak orang yang tidak percaya pada saat itu, bahkan hampir semua ya masyarakat di kota Mekah. Tapi satu-satunya yang paling percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sampai-sampai Abu Bakar ini mengatakan kepada Abu Jahal, pada saat Abu Jahal selesai menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu di kota Mekah. Nah, apa katanya Abu Bakar? Sudah selesai ceritanya? Saya membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengatakan tembok itu warna putih padahal tembok itu hitam. Saya, kata Abu Bakar, saya butakan mata saya. Saya butakan mata saya, lalu saya mengatakan, iya Rasulullah, ya betul, tembok itu warna putih bukan warna hitam. Allahu Akbar. Manusia yang satu-satunya pergi ke bumi, dari bumi ke langit, dari bumi ke Allah, lalu pulang dalam satu malam. Terus kenapa saya bilang time travel? Dari bumi ke Allah, tadi sudah kita sebutkan jaraknya, kecepatan apa tidak kita tahu, dan kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Borak. Itu kalau kita gunakan waktu normal kita, seakan-akan dari bumi itu ke Allah, itu jaraknya itu bertriliun-triliunan tahun. Bahkan kalau kita pokoknya mind blowing lah, kita tidak bisa ukur. Dan Nabi Muhammad sampai ke sana, berarti otomatis beliau sudah di masa depan. Kalau kita gunakan waktu normal kita, sedangkan pada saat beliau pulang ke bumi lagi, itu seakan-akan beliau ke masa lalu. Kalau misalnya kita gunakan waktu normal, kita itu kan berarti sudah jauh di bertriliun-triliunan tahun di depan. Bahkan Allahu alam berapa jaraknya kita. Tapi Nabi Muhammad tetap di malam itu, di saat kejadian Isra Mi'raj itu. Jadi satu-satunya manusia yang time travel kisah nyata adalah Nabi Muhammad SAW. Orang terjauh perjalanannya. Ini yang tidak dibahas di sekolah-sekolah, di YouTube dan di platform-platform yang lain. Karena ya kita kurang mengkaji tentang agama kita, agama Islam, kurang belajar. Dan ini yang saya sampaikan, saya tidak berani juga mensyarah karena ada di sini syarahnya dari buku Al-Mulakhas, dan saya belum pelajari juga. Tapi di sini ada yang bisa saya baca pada halaman 610. Itu makna kedua hadis yang tadi secara global. Nabi SAW menggambarkan tentang makhluk-makhluk yang berada di atas. Oke. Dari sisi kebesaran dan keluasan serta jarak antara satu dengan yang lainnya, 500 tahun pemirsa. Beliau mengabarkan bahwa langit dan yang 7 keadaannya bertingkat itu sebagian berada di atas, sebagian yang lain. Jadi saling menumpuk gitu. Dan bahwa jarak ketinggiannya dari bumi adalah jarak perjalanan 500 tahun. Kecepatan apa? Allahu a'lam. Antara setiap langit dengan langit berikutnya adalah berjarak perjalanan 500 tahun. Ketebalan masing-masing langit adalah 500 tahun perjalanan. Ketebalannya. Di atas langit ketujuh ada kursi, dan di atas kursi ada samudra. Jarak antara keduanya adalah 500 tahun perjalanan. Kedalaman samudra tersebut sejauh jarak antara langit dengan bumi. Di atas samudra ada arsy, dan Allah di atas arsy. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah dari amalan Bani Adam, dari amalan keturunan Nabi Adam. Hubungan antara kedua hadis ini dan bab
terakhir ini adalah bersisi penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuannya yang sempurna serta ketinggiannya di atas para makhluknya serta ilmunya terhadap keadaan mereka. Allahu Akbar. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk terus belajar, menuntut ilmu. Jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan barang siapa yang fokus di satu titik, dia yang akan tumbuh. Itu yang dikatakan oleh seorang alim yang selalu dibawakan, yang selalu digaung-gaungkan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, hafizahullah taala. Dan sekali lagi selalu ditekankan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala bahwa Allah di mana? Ya di atas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya tekankan sekali lagi, makhluk tercepat yang pernah melakukan perjalanan ke masa depan dan ke masa lalu. Ya buktinya ada di Surah Miraj, diabadikan di Surah Al-Isra ayat surah ke-17 oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan langsung, teman-teman. Dan dikisahkan di kisahnya beliau, kisah kehidupannya, di sirah nabawinya. Dan ada juga di kitab tauhid ini beserta syarahnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Saya Alif Rezki, ALIFREZKY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.